disebut karakter yang tidak sehat? Apa yang disebut kemudian struktur pasar yang inefisien dan distortif yang menimbulkan persaingan tidak sehat? Monopolinya apa yang disebut monopoli yang kemudian harus masuk dalam tuntutan ranah kita? Kepentingan siapa? Endingnya itu adalah kesejahteraan. Revisi undang-undang ini. Jadi kalau nanti panjangnya sudah selesai, nanti akan masuk ke persetujuan tahap pertama, yaitu di pleno ballot terhadap panja itu. Kemudian dari situ dikirimkan ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2 dan dikirimkan ke pemerintah untuk diminta oleh pemerintah karena sebagai undang-undang yang diinisiasi oleh DPR. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan update terkini. Nah, apa saja isi yang akan dilakukan revisi? Beberapa isunya sangat banyak. Tadi KPPU juga sudah menyampaikan bahwa selama ini KPPU ini merasa ada keterbatasan mengenai kewenangan yang mereka punya dengan undang-undang yang baru, dengan undang-undang yang lama. Maka mereka minta undang-undang yang baru untuk lebih bisa mengakomodasi kepentingan terhadap terkait dengan kewenangan tersebut. Kami di Badan Legislasi adalah ingin menjadi, karena namanya panja harmonisasi, kita mengharmonisasikan semua pasal-pasal itu. Kita panggil pihak kepolisian tentang kewenangan keinginan KPPU untuk mendapatkan hak menggeledah, hak untuk melakukan penyadapan, termasuk hak untuk melakukan penyidikan. Kita panggil pihak kepolisian, dan ternyata pihak kepolisian merasa keberatan karena kewenangan penyidik, kewenangan menyadap dan menggeledah itu adalah pro justisia. Kita panggil waktu itu Kepala Divisi Hukum, Kadif Hukumnya Bintang 2, Pak Raja Ismen datang ke kita. Waktu itu rencananya dengan Pak Kabar Eskrim, Pak Dono, tapi kemudian tidak, Pak Dono yang mewakilkan, sebenarnya dipanggil Kapolri, tapi karena ada delegasi kewenangan dan tidak ada. Kewenangan itu kepolisian keberatan karena mereka menurut undang-undang kepolisian mereka adalah satu-satunya yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan upaya-upaya pro justisia. Mereka menyampaikan bahwa menyidik, kemudian menyadap, menggeledah itu kewenangan sepenuhnya dan tidak bisa diberikan kepada serta-merta kepada pihak lain yang ingin melakukan, yang ingin mempunyai hak yang sama. Karena yang kita ketahui, KPK kalau dibandingkan dengan KPK itu mempunyai hak yang seperti itu karena dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian pengadilan yang mereka punya itu adalah pengadilan di luar kewenangan KPK, pengadilan tipikor. Sementara proses yang terjadi di KPPU itu adalah kuasi peradilan, bukan proses sebuah criminal justice system. Itu yang disampaikan oleh kepolisian. Terus kita panggil Apindo, termasuk kita panggil Kadin, termasuk KPPU-nya kita dengarkan. Waktu itu komisionernya lengkap datang, nggak lengkap lah, tapi ada beberapa yang tidak hadir. Dan kita juga mendengarkan para inisiatornya di panja itu, Komisi 6. Nah, terkait dengan kemudian isu-isu yang aktual yang saat ini terjadi, saya tidak ingin masuk terlalu jauh karena ini undang-undangnya masih dalam pembahasan, tidak dalam posisi etis yang memadai karena semuanya masih dalam proses pembahasan. Saya sadar sepenuhnya bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Eni bahwa undang-undang ini lahir dari semangat kita mereformasi bangsa kita, mereformasi sistem tata negara kita. Kita sudah mereformasi politik, kita bangun demokrasi politik kita,
Dan salah satu yang kita bangun demokrasi politik saja tanpa ada demokrasi ekonomi juga tidak jalan. Akan terjadi ketimpangan sistem di dalam masyarakat. Dan salah satunya ya KPPU. Lahirnya demokrasi. Orang bisa bersaing secara sehat, yang kecil merasa bisa berkompetisi karena dia dilindungi oleh undang-undang dari praktek-praktek bisnis tidak sehat. Dan kemudian ada penyelenggara yang menjadi hakim yang adil, hakim yang netral terhadap posisi persaingan ini. Nah, tujuannya itu apa? Ya melindungi konsumen, melindungi rakyat. Dari apa? Dari sistem ekonomi yang tidak efisien. Jangan sampai kemudian rakyat ini menerima sebagai konsumen, menerima harga yang tidak sehat, tidak dalam kondisi yang efisien dan ekonomis. Karena struktur pasar, kalau kita bicara tentang struktur pasar ini kan macam-macam. Struktur pasar yang paling ideal ya adalah persaingan sempurna di sana. Ada banyak penjual dan kemudian pembelinya, konsumen itu mempunyai banyak pilihan dengan informasi yang terbuka dan jelas. Kemudian mereka bisa menentukan menurut kemampuan daya belinya dia akan menentukan pilihan untuk mengkonsumsi suatu barang. Nah, tugas utamanya KPPU itu adalah itu, untuk menghilangkan praktek tidak sehat ini. Nah, bagaimana dengan praktek yang ada? Kami mendengarkan ada asosiasi yang marah-marah ke DPR itu, asosiasi yang sekarang lagi disidik, diproses di KPPU, yaitu kartel motor. Marah-marah DPR, kita dengerin orang marah, orang itu. Kita terima penjelasan KPI, ya kita terima semua. Dulu ada ban, juga sama marah-marahnya. Importir pakan ternak, marah-marah semua karena dihukum oleh KPPI. Dihukum. Kemudian dengan kekuasaan peradilan yang ada, apakah kemudian sistem di KPPU itu sendiri kemudian mencerminkan menjadi hakim yang adil bagi proses yang ada? Tentu bagi pihak yang kalah, dia merasa diperlakukan tidak adil. Bagi KPPU yang memutuskan itu, dia merasa bahwa dia sudah berlaku adil. Nah, siapa yang menjadi wasit kalau seperti ini? Ya kita di DPR. Kita di DPR. Kalau KPPU diserang, kita belain siapa salah. Kalau KPPU tidak diserang, terus kita disalahkan oleh pengusaha, kalau DPR nggak belain pengusaha. Makanya saya dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan bahwa proses ini sedang berjalan. Kita ingin bahwa perlu penguatan lembaga ini. Apakah dengan kewenangan yang ada KPPU sudah optimal? Kenapa KPPU menginginkan misalnya tadi disampaikan mengenai merger? Itu mereka ingin pro, unfree merger. Itu mereka yang melakukan pengkajian untuk mendapatkan approval apakah merger itu menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi, apakah ini penting bagi mereka? Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah dengan kekuasaan yang ada itu kemudian tadi kalau kita ujungnya itu adalah ekonomi efisiensi, apakah ekonomi menjadi lebih efisien? Kemudian yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah peran negara bisa ketika negara menjalankan peran mengatur dan meregulasi ekonomi sesuai amanat konstitusi, apakah kemudian itu boleh diperkarakan di KPPU? Bagi saya, atap kita paling tinggi dalam bernegara ini adalah konstitusi. Dan negara kita membolehkan monopoli. Apakah dengan kewenangan yang ada KPPU sudah optimal? Kenapa KPPU menginginkan misalnya tadi disampaikan mengenai merger? Itu mereka ingin pro, unfree
merger itu mereka yang melakukan pengkajian untuk mendapatkan approval apakah merger itu menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi apakah ini penting bagi mereka? Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah apakah dengan kekuasaan yang ada itu kemudian tadi kalau kita ujungnya itu adalah ekonomi efisiensi, apakah ekonomi menjadi lebih efisien? Kemudian yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah peran negara bisa ketika negara menjalankan peran mengatur dan meregulasi ekonomi sesuai amanat konstitusi, apakah kemudian itu boleh diperkarakan di KPPU? Bagi saya, atap kita paling tinggi dalam bernegara ini adalah konstitusi. Dan negara kita membolehkan monopoli. Sepanjang monopoli itu dijalankan oleh negara. Dan boleh negara itu mengatur persaingan usaha yang tidak sehat. Sepanjang itu apa? Negara yang melakukan. Boleh negara. Negara hadir kok di tengah-tengah rakyat. Dan negara harus menunjukkan eksistensinya. Coba PLN. Dia memonopoli listrik. Ada yang menggugat. Nah, ini kan perangkat nyetak duit. Siapa yang menjalankan? Bank Indonesia. Ada yang menggugat. Nah, inilah kalau menurut saya kita harus duduk di sini. Tidak boleh kemudian karena dunia usaha itu menjalankan peran-peran yang ditugaskan oleh negara dan diatur oleh negara, kemudian mereka dianggap melanggar struktur pasar. Karena sistem kita itu bukan free kembali. Dan kalau menurut saya, misalnya contoh, kita juga harus mendefinisikan pula apa sih yang disebut kartel yang tidak sehat. Apa yang disebut kemudian struktur pasar yang inefisien dan distortif yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Monopolinya apa yang disebut monopoli yang kemudian harus masuk dalam tuntutan ranah kita. Coba bayangkan interkoneksi handphone ini, tarif ini, ada yang karena investasi lebih lama dan dia mempengaruhi peraturan Menkominfo, dia tidak mau menurunkan tarif karena merasa investasi lebih dulu dan diberi hak lebih dulu negara. Ada tak yang men-challenge itu di KPP? Nah, ini kan peran negara. Inilah kalau menurut saya, kartel mana yang harus kita masuki, monopoli mana yang kita tidak boleh, dan kita harus oligopoli mana yang tidak kita boleh. Kalau menurut saya, kalau ini dijalankan oleh negara, kepentingan siapa? Endingnya itu adalah kesejahteraan. Sama kalau saya berdebat sama beberapa ekonom, idealnya inflasi 1 digit, di bawah 1 digit. 1 digit lagi. Kalau apa? Karena alasan begini, saya bilang mau inflasi 1000% kalau rakyat makmur, para tujuan negara itu sejahterakan rakyat Indonesia. Mau 1000% kalau rakyatnya makmur. Tujuan kita bergerak mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bersama kita mau monopoli apa kalau rakyatnya sejahtera? Ujung atap kita dalam bernegara ini. Nah, sekarang kita definisi sempurna. Dan juga yang menjadi pertanyaan dari dunia usaha ini adalah SOP-nya itu sendiri di dalam KPPU dalam persidang. SOP ini menjadi pertanyaan, dan saya tidak ingin masuk ke dalam ranah itu.
Karena itu bukan wilayah kami yang sedang membahas undang-undang, kita hanya merumuskan undang-undang. Inilah yang kalau menurut saya kategorisasi bahwa ini melanggar kartel jenis apa yang melanggar, kartel jenis apa yang tidak, dan sebagainya. Monopoli jenis apa yang melanggar dan oligopoli jenis apa yang tidak melanggar. Ini yang harus menjadi tolak. Dan itu harus dimana? Dan di undang-undang ini tidak bisa disebut. Yang diinginkan oleh KPPU itu hanya ingin kekuasaan untuk melakukan ini lebih. Sementara apa yang dijadikan tolak ukur pelanggaran, praktek-praktek itu tidak ada definisi spesifik dalam taraf undang-undang yang kemudian orang akan taat dan patuh. Makanya begitu diputuskan seperti asosiasi bank, nggak membayar ini. Karena begitu bayar denda dan sebagainya. Nah, ini bagus juga usulan KPPU, sehingga nanti keputusan KPPU itu apabila tidak sudah memasuki eksekusi akan diserahkan sebagai hutang negara pada pihak. Tetapi berapa besarnya? Besarnya sekarang pakai komsel. Nangis semua pengusahanya, ngadu DPR. Ya nanti kita putuskan bersama-sama idealnya seperti apa dendanya. Nah sekarang kita sudah dalam tahap harmonisasi. Kita menginginkan KPPU yang kuat, iya. Untuk apa? Dalam rangka mengangkat demokrasi ekonomi kita. Siapa yang harus dilindungi? Konsumen. Siapa sih konsumen ini? Ya rakyat. Saya ini juga bagian dari konsumen. Duduk di sini konsumen. Semuanya ini konsumen. Bagaimana kita mendapatkan harga yang kompetitif dan efisien dan ekonomis untuk sabun yang kita pakai mandi, untuk sampo yang kita pakai untuk mandi, baju yang kita pakai, sepatu yang kita kenakan. Nah, inilah kalau menurut saya semangat ini yang harus didorong. Bagaimana listrik yang kita bayarkan ini jauh dari praktek inefisiensi perjanjiannya. Nah, ini yang ingin kita dorong ke depan, bahwa demokrasi politik, demokrasi ekonomi itu adalah bagian dari cara kita mengelola bangsa ini untuk lebih maju. Karena kita yang paling utama kita nanti ke depan, kita akan menghadapi middle income trap, ada bonus demografi dan sebagainya. Bonus demografi dan middle income trap ini kalau tidak kita lewati dengan baik, kita akan kena jebakan kelas negara berpenghasilan rendah dan tidak naik-naik kelas. Dan bonus demografinya tidak meningkatkan kelas kita. Karena apa? Ekonomi yang tidak efisien. Karena apa? Cara kita menangani ketidakefisienan itu juga menimbulkan inefisiensi baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.